筑城相拍法，梦主商纣王。 Hai sahabat Asik Film, gimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan rezekinya lancar ya. Oke, kami Mimin Asik Film akan menceritakan sebuah film yang gak kalah menarik. Film ini mengisahkan terdapat dua kubu dewa yang melakukan pertarungan karena mereka mempunyai perbedaan pendapat. Beberapa dewa berjuang untuk melindungi manusia, sedangkan di sisi lain ada yang menginginkan manusia untuk musnah karena manusia dianggap sudah tidak lagi menghargai adanya dewa. Film ini berjudul The First Myth Clash of Gods yang rilis pada tahun 2021. Oke, tanpa menunggu lama-lama lagi, mari kita tonton. Di awal film kita dilihatkan beberapa pasukan yang sedang menuju ke medan pertempuran. Para pasukan itu dipimpin oleh sosok kaisar yang bernama Wu. Di sana juga terdapat sosok guru besar yang bernama Jiang Xia. Mereka semua berniat untuk mengakhiri pemerintahan Kirani dari kota Zhouge, dan mereka juga mengajak beberapa dewa untuk menghentikan pemerintahan Sang Zhou. Sang guru besar Jiang Xia memiliki sebuah daftar penyegel yang bisa merebut dan menyegel serta melenyapkan mereka semua. Di saat Jiang Xia ingin mengaktifkan segel tersebut, tiba-tiba muncul sosok dewa yang bernama Seng Gangbao. Ia berniat untuk menghentikan Jiang Xia karena Seng Gangbao merupakan bawahan dari Kaisar Sang Zhou. Di situ juga terlihat sosok siluman yang berwujud setengah burung. Ia di situ ingin membantu Jiang Xia. Dewa itu bernama Li Zhenzi. Namun Seng Gangbao mempengaruhi Li Zhenzi dengan tongkat sakti miliknya. Lalu Zhenzi pun kehilangan kesadaran dan malah balik menyerang pasukan dari Kaisar Wu. Karena itulah Seng Gangbao berhasil merebut segel dewa dan lalu melarikan diri. Lalu setelah itu para pasukan pun mundur ke camp pertarungan untuk mengobati rekan-rekan mereka yang terluka. Lalu terlihat seorang jenderal yang bernama Tian Hoa yang mengabarkan keadaan ini kepada Yan Jiang yang merupakan seorang dewa juga. Setelah itu terlihatlah Zhenzi yang telah kembali ke wujud manusianya. Dia terlihat trauma karena tadi pikirannya telah dikendalikan oleh Seng Gangbao. Tak lama dari itu muncullah wanita yang bernama Jenderal Deng. Ia di sana mencoba untuk menenangkan Zhenzi. Kemudian adegan berpindah, terlihat Seng Gangbao menemui tuannya, yaitu Kaisar Sang Zhou. Gangbao mengatakan bahwa segel dewa sudah ia dapatkan. Di sini terlihat Gangbao sangatlah patuh terhadap Sang Zhou karena ia dijanjikan akan dijadikan kaisar apabila rencananya berhasil. Sementara itu di tempat lain, Jiang Xia dan yang lainnya sedang berkumpul dan membahas tentang segel dewa yang telah direbut musuh. Karena segel dewa itu akan sangat berbahaya apabila jatuh ke tangan orang yang jahat. Maka Jiang Xia memberitahu mereka semua agar segera merebut kembali segel dewa tersebut. Dan kemudian terlihatlah Gangbao yang berada di altar dewa. Ia berencana untuk menambah kekuatannya. Namun tak lama kemudian Yang Jia muncul dan berencana merebut segel dewa tersebut. Zhenzi juga muncul untuk membantu Yan Jiang. Namun dengan mudah Gangbao bisa menghentikannya menggunakan tongkat sakti miliknya. Dan tak lama kemudian muncullah dewa yang bernama Manaza. Ia juga ingin mengambil segel dewa tersebut. Namun di situ Gangbao berbicara dan mengancam akan mengaktifkan segel dewa. Karena dengan mengaktifkan itu mereka semua akan kehilangan kekuatan dewa mereka. Namun alangkah terkejutnya Gangbao ketika melihat segel dewa tidak berfungsi, yang padahal ia sudah mengaktifkannya. Melihat hal itu Manaza tak tinggal diam, kemudian melemparkan pusakanya dan seketika Gangbao jatuh tak sadarkan diri. Namun tak lama kemudian muncullah seorang pria bertubuh kerdil. Pria itu muncul dari dalam tanah. Ia juga seorang dewa yang bernama Tu Xingxun. Lalu tanpa melihat keadaan di sekitar, Xingxun membawa tubuh Gangbao bersama segel dewa. Tentu saja melihat hal itu Yang Jiang dan yang lainnya tak tinggal diam, lalu mengejar Sung Xin. Dan mereka semua bertanya kepada Sung Xin, apa maksudnya ini semua? Sung Xin pun menjawab dirinya hanya tertarik
tertarik kepada barang yang dibawa Gang Bao dan berniat untuk menjualnya. Sempat terjadi sedikit keributan di antara mereka, namun akhirnya Yang Jian dapat melerai mereka dan membawa Gang Bao ke kamp pertempuran. Saat ditahan, Gang Bao bertanya kepada Yan Jiang, kenapa ia tak bisa mengaktifkan segel dewa. Yan Jiang pun menjawab, dirimu tak punya banyak kemampuan untuk melawan takdir. Gang Bao menyangkal, engkau jangan berbohong, karena segel dewa tak akan membantu dewa, malah akan membuat manusia semena-mena kepada dewa. Lalu adegan pun berlanjut, di mana mereka semua kembali berkumpul untuk membahas rencana ke depannya. Terlihat juga Sung Sing memutuskan untuk bergabung dan mengalahkan Zhang Zhou. Di dalam diskusi itu terlihat mereka belum mengetahui apa sebenarnya tujuan Zhang Zhou. Mereka hanya sedikit mengetahui bahwa jika Zhang Zhou berniat memusnahkan umat manusia, dan itu akan menjadi bencana yang besar. Tentu saja mereka tidak akan membiarkan Zhang Zhou berbuat semena-mena. Lalu tibalah Naza dan mengambil tongkat milik Gang Bao. Ia berniat untuk menghancurkan tongkat tersebut karena tongkat itu cukup merepotkan bagi mereka. Terlihat Naza sekuat tenaga untuk menghancurkan tongkat itu, namun jelas tongkat itu sangat susah untuk dihancurkan. Kemudian Jiang Zia menemui Naza dan bertanya apakah tongkat itu sudah dihancurkan. Namun Naza malah bertanya apa itu altar penyegel dewa, karena Naza mengetahui apabila segel dewa diaktifkan, semua dewa yang ada di bumi akan kehilangan kekuatannya. Tentu saja Jiang Zia dan yang lain tidak ingin semua itu terjadi. Sementara itu pikiran Zenzi menjadi kacau akibat masih terpengaruh oleh tongkat sakti milik Gang Bao. Dan di saat yang sama camp mereka diserang oleh dewa bawahan Gang Bao yang telah bersiap untuk menyerang mereka semua. Dengan liciknya para dewa anak buah Gang Bao mempengaruhi pikiran dari prajurit Kaisar Wu, sehingga mereka saling membunuh dan akhirnya Gang Bao pun terbebas dan kembali mendapatkan tongkatnya. Kemudian Gang Bao menyerang Tiang Hua dan membuatnya terjatuh, yang akhirnya daftar segel dewa ia dapatkan kembali, dan Tiang Hua pun mati akibat serangan dari Gang Bao. Melihat Tiang Hua yang rela mati demi menghentikan Zhang Zhou, Tiang Jian dan yang lainnya pun mengerti arti dari sebuah pengorbanan. Lalu mereka semua menyatukan tekad dan bersiap melawan Zhang Zhou dan membunuh Gang Bao. Dan mereka semua pun mengeluarkan kekuatan masing-masing. Terlihat Kaisar Wu menyuruh semua pasukannya pergi ke kota Tangguan. Sementara itu di kota Tangguan terlihat Gang Bao telah menghafalkan mantra untuk memunculkan formasi 1000 dewa, dan terlihatlah banyak pasukan dewa di atas langit. Mereka semua bersiap untuk turun ke bumi dan membantu Kaisar Zhou. Di sini terlihat Zhang Zhou berniat untuk menghabisi umat manusia dan membangun kembali tatanan dunia. Dan pertarungan pun dimulai. Para pasukan dewa Zhang Zhou turun ke bumi. Sementara itu terlihat Yan Jiang dan yang lainnya bersiap untuk menghadapi para dewa pasukan Zhang Zhou. Mereka semua terlihat saling bahu-membahu membagi tugas masing-masing untuk menghadapi pasukan Zhang Zhou. Dan terlihatlah Gang Bao protes kepada Zhang Zhou, jika mereka menghabisi umat manusia, bagaimana ia akan menjadi kaisar. Namun Zhang Zhou tak menghiraukannya, malah membunuh bawahan dari Gang Bao. Menyadari hal itu, Gang Bao pun melarikan diri. Kemudian adegan berlanjut di mana Yan Jiang terlihat kewalahan menghadapi seluruh pasukan bawahan Gang Bao. Namun tiba-tiba para dewa yang menyamar menjadi manusia menampakkan diri dan membantu Yan Jiang dan rombongan. Kemudian terlihat Jenderal Deng bertemu dengan Gang Bao yang telah putus asa. Lalu Jenderal Deng meminta tongkat 6 jiwa milik Gang Bao. Ia berniat untuk menutup gerbang antara langit dan bumi. Lalu Jenderal Deng dan Sing telah sampai di depan altar dewa dan ia ingin segera menghancurkannya. Namun para dewa pasukan Zhang Zhou pun tak tinggal diam dan menyerang mereka berdua hingga terjadilah pertempuran. Sementara itu terlihat Naza, Yang Jian dan Zheng Zi sedang adu kekuatan dengan Zhang Zhou. Kemudian Zhang Zhou menyadari bahwa Jenderal Deng telah berhasil menghancurkan segel dewa dan ia tak akan membiarkan itu terjadi. Lalu Zhang Zhou pun mengeluarkan seluruh kekuatannya dan membuat Naza terlempar. Zheng Zi dan Yang Jiang melihat hal itu berupaya mengejar dan menyelamatkan Naza. Sementara Zhang Zhou telah sampai di altar penyegel dewa dan dengan mudahnya mengalahkan Jenderal
Jenderal Deng serta Sung Sin. Yan Jiang dan Zheng Zi juga berusaha menyerang dan menghentikannya, namun jelas itu semua sia-sia. Di saat akan kembali mengaktifkan segel dewa, tak disangka muncullah Neza dengan kekuatan penuh dan berupaya untuk menghancurkan Sang Zhao. Dan terlihat juga para dewa yang tinggal di bumi telah berkumpul untuk membantu Naza. Mereka semua lalu menyatukan kekuatan dan menyerang Sang Zhao. Karena kekuatannya yang mulai runtuh, seluruh dewa bawahan Sang Zhao pun mulai lenyap. Menyadari akan kalah, ia kemudian berniat untuk kabur melalui gerbang yang menghubungkan antara bumi dan langit. Dan para dewa bawahan Sang Zhao berhasil dikalahkan. Yan Jiang dan yang lainnya telah berhasil mengalahkan Sang Zhao tanpa mengorbankan kekuatan dewa mereka. Di akhir film, terlihat Jenderal Wu mengucapkan terima kasih kepada Yan Jiang dan yang lainnya karena telah mau berkorban dan membantu menyelamatkan umat manusia. Sementara Gang Bao akan dikirim ke Langit 9 untuk dihukum bersamaan dengan daftar segel dewa yang akan dikembalikan ke langit. Dan para dewa pun telah pergi. Dunia kembali aman tanpa gangguan dari Sang Zhao. Namun tiba-tiba hal tak terduga pun terjadi, yaitu film pun berakhir.